Gimana mama papa ngelihat kamu berhijab? Ya, Tutup alhamdulillah. ekspresi. Kamu ngomong nggak? Ma, aku mau berhijab. Pak, atau tiba-tiba? Kaget gua. Iya begitu. Enggak, maksudnya kayak, ya papa seneng kayak terharu, nangis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Taulani TV. Kita masuk di konten Hamdan, Habib, Andre di bulan Ramadan. Namanya keren ya, Hamdan ya. Hamdan. Mulai sekarang Habib. orang-orang di luar sana kalau manggil kita mesti Andre Taulani Hamdan, Habib Jafar Hamdan. Nah itu. Itu kalau buat pasangan-pasangan yang lain juga cocok. Cocok ya? Iya. Mungkin ada artinya tuh Hamdan kalau untuk Hamdan. pasangan-pasangan yang lain. Enggak, maksudnya kayak kalau kita nyalon apa gitu misalnya. Oh iya, arahnya ke situ. Iya. Oh siap. Bisa. Iya, kayaknya pasangan cocok nih Hamdan nih. Coblos Hamdan gitu. Hamdan yang beneran ya datang nanti. Oke, seperti biasa ini di bulan Ramadan kita ada ngobrol-ngobrol seputar Ramadan bersama dengan Habib. Dan kali ini Habib kita udah ada kedatangan bintang tamu. Mana? Saya udah nggak kuat, Habib rasanya saya mau menatap matanya udah nggak kuat Habib. Makanya saya dari tadi menundukkan kepala saya dan menundukkan mata saya nggak mau memandang. Oh, udah bagus tuh. Udah bagus Habib ya? Udah bagus, benar. Tapi kayaknya sayang kalau nggak dipandang. Oke, selamat datang buat Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Andre, Subhanallah. Habib. Saya ingat Sarah di Kiamat Sudah Dekat. Oh. Kayak begini nih. Sekarang Nabilanya bukan Nabila Ayu nih. Oh, Nabila Hamdan. Karena di acara Kan Hamdan. bagi ya. Karena di acara Hamdan. Jadi setiap bintang tamu yang kesini, nama belakangnya kasih Hamdan. Kasih Hamdan. Iya kan? Ini ide bagus. Terima kasih loh Nabila ya. Tapi Sama-sama, nanti di Om acara lain gitu juga dia. Nabila apa gitu. Enggak, ini khusus Om Andre sama Habib doang. Iya. Nabila Hamdan. Mulai hari ini. Berarti episode kemarin udahlah nggak apa-apa ya. Yang Iya. yang selanjutnya bintang tamu kita kasih Hamdan belakang. Iya. Iya. Nah, kita tanya nanti di kolom komentar. Iya, iya. Cocok nggak Nabila Hamdan? Nabila Kalau Hamdan, benar. Kalau aku sih cocok. Tapi kayaknya lebih cocoknya jangan Nabila Hamdan. Nabila Taulani. Aduh. Karena kan kontennya di Taulani TV. Oh iya benar. Iya. Maksudnya Nabila putri dari Andre Taulani. Jadi bapak aja gue ya. Apa kabar Nabila? Alhamdulillah baik Om Andre. Puasa alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mama sehat. Sehat alhamdulillah. Keluarga semua sehat. Sehat alhamdulillah. Nabila nih nama lainnya tahu nggak Pak Haji? Enggak tahu Apa apa. tuh, Beb? Kalau. Nab itu artinya kalau. Enggak, nakalau. Kan Nabila. Oh, Nabila, nakalau. Oh, iya, Najika. Iya, Najika. iya. Najika, benar-benar. Nakalau, Tapi Nabila sendiri ada artinya nggak, Bil? Nabila kalau aku tanya Nah, udah papa tanya sih- mama? Udah. Tanya kalau kata papa mama wanita yang mulia, nggak tahu sih bener apa enggak. Itu Oh, kan kalau gitu- kalau nggak salah Nabila bahasa Arab ya, Bib nggak sih? Aku juga nggak tahu. Kalau gitu gini, kita langsung tanya aja, kita hadirkan mamanya Nabila. Mamanya kan nggak ikut, mamanya nggak ikut. Dalam studio ini. Bil. Iya, betul. Jadi sebetulnya setahu saya ini nama-nama ada Nabila, Salsabila, pokoknya ada Betul, bila-bila itu bila-bila. bahasa Arab dan itu artinya bagus. Kayak Salsabila itu kalau nggak salah itu nama artinya namanya itu adalah air mata bukan air mata apa? Mata air surga. Mata air surga. Salsabila. Sebenarnya lebih ke namanya, bukan bahasa Arabnya. Jadi istilah dalam Istilahnya. bahasa Arab. Kayak Nabila ini apa kata mama artinya? Wanita yang mulia. Wanita yang Amin, mulia. amin. Insya Allah Insya nama Allah. jadi doa. Nama jadi dua. Berarti yang punya hotel mulia ya. Bukan. Enggak. Bukan. Enggak, Om. mulia maksudnya derajatnya Kan masa- mulia. Iya betul derajat. Saya pikir yang punya Akhlaknya mulia gitu. hotel. Logamnya juga mulia. Oh enggak juga. Enggak. Emas dong. Gila kesibukan apa sekarang nih? Sibukannya baru selesai kuliah nih Om. Alhamdulillah baru lulus kemarin. S1. S1. Ambil apa? Ambil hikmahnya aja Om. Kocak ini, aduh. Iya dong. Gak nyangka gua. Kita kalau selesai kuliah kan ada hikmahnya Om. Iya, iya, Bener. Iya. SH. Enggak, maksudnya jurusan. Sarjana hikmah. Jurusannya kemana? Hukmu. Sarjana hikmah. Kenapa jadi hukmu? Bil, Hukum Om. Jurusan. Udah jangan lucu-lucu, Jurusannya. jangan lucu-lucu udah. Iya. Udah cukup. Iya. Bahaya ini kalau. Iya. Jurusannya. Hukum.
Oh, kirain pasar Minggu. Hukum, Bib. Bib juga. Ini pada makin ngaco nih ngomongnya. Jadi ambil hukum, Bib. Ambil hukum. Ambil. Oh, Iya. 5 tahun kemarin kuliah. 3,5 tahun malah. Om. Cepet nih. Iya. Pinter berarti nih. Iya. Luar Aku biasa. 5,5 tahun. Semester 11 baru lulus tuh. Waduh. Jadi 3,5 tahun. Tapi semua kan ada waktunya kan, Bib ya. Benar. Betul. Aku dulu 7 tahun, Bib. 7 tahun. Nah, ini yang lebih dari waktunya. Jadi lulusnya aku tuh bukan karena kemauan, tapi karena aku diusir. Lu kelamaan lu sih 7 tahun gitu, ngapain? DO itu namanya. Mas. Maba ya, Om, mahasiswa abadi kan. Kenapa kamu ngambil hukum, Bila? Kenapa ya? Pengen Mungkin jadi karena, pengacara? kepikirannya dulu pas awal masuk ngambil hukum pengen jadi pengacara atau notaris. Cuman makin kesini aku jadi bingung nih mendingan notaris atau pengacara gitu. Cuman selebih dari itu kenapa aku ngambil hukum mungkin karena kita mau kerja apapun pasti kan ada kontrak, bener gak sih Om? Kita ada kerja sama-sama orang, negosiasi. Nah aku tuh pengen belajar gimana sih basic dalam ilmu hukum gitu loh. Intinya sih, Apa itu mungkin sih. ini keinginan mama, papa, ayah? Enggak, justru mama papa tuh nggak pernah kayak terlalu kayak nyuruh ini itu gitu. Maksudnya lebih kayak ngasih semuanya ke aku. Yang penting aku Kamu. tanggung jawab aja sama pilihan aku sendiri. Berarti pas. Ini Taulani TV memang kita belum ada pengacara ya, belum ada. Oke. Gimana kalau kamu bisa Amin. fresh graduate-nya di sini aja. Iya, Tolong belajar ya, ya Om ya, Iya, belajar ya. di sini. Bener-bener. Gitu ya, Bib ya. Iya, emang tapi jurusan hukum tuh jurusan yang dicita-citakan oleh ayahku. Karena pengen jadi hakim katanya. Oh, Masya Allah. Karena pengen itu kayak menegakkan keadilan dan lain sebagainya lah. Nah, kalau kayak hakim garis, apakah itu juga? Oh iya, itu keadilan juga Iya, kan. iya, Jadi iya. orang kalau udah keluar garis ya udah ketahuan. Oh, Berarti itu dia nggak pengadilan. bisa. Iya, dia Bagaimana keadilan. dengan hakim roda emas? Nah, itu. Kungfu. Iya. Bagaimana dengan Irfan Hakim? Wah, tuh kan si hakim nelpon saya. Enak banget jadinya, aduh. Nanti aja deh. Oke, terus Bib. Nah, itu jadi hukum tuh penting lah. Tapi yang lebih tinggi dari hukum itu adalah kebijaksanaan. Betul. Nah, Nabi itu dikenal orang yang menegakkan hukum, tapi juga seorang yang sangat bijaksana. Zaman Nabi ada nggak sih dulu pengadilan kayak di kita sekarang mungkin kayak ada apa namanya hakim, jaksa gitu. Kalau zaman dulu pengadilannya seperti apa? Gitu? Ada dari sejak zaman jahiliyah juga pengadilan itu ada. Bahkan dulu itu setiap hari Jumat orang-orang jahiliyah itu bersidang. Jadi namanya sidang Jumat. Jadi walaupun hukumnya hukum-hukum jahiliyah ya. Nah, di zaman Nabi kemudian diubah semua hukum-hukum jahiliyah itu tidak berlaku. Makanya tuh Kecuali ada yang pelajaran baik ini, Bib. dilanjutin. Ada pelajaran hukum Islam tuh aku juga. Oh, iya. Mengenai waris, ya Bib. Iya. Hibah, nah itu aku Iya. juga belajar tuh Om. Dan Islam itu agama yang paling detail dan lengkap secara hukum. Betul. Sampai urusan kita buang air kecil kan diatur dalam Islam. Iya. Mau pakai sesuatu aja secara hukum lebih baik pakai kanan dulu. Iya, ada kayak gitu-gitunya. Ada ya, semuanya iya, tuh iya. diatur. Turun dari Metro Mini harus pakai kaki kanan dulu. Jangan kaki jatuh. kiri dulu. Jatuh. Kalau kaki kanan jatuh dikit. Dia jatuh. Kaki kiri dulu ya. Iya. Iya. Nah itu ya, kok bisa ya? Saat turun Oh, dari tahu sih. metro mini. Lucu aja Om. Iya, Ya ada hukumnya. Iya, Padahal kalau bener. dikira receh ya, tapi itu bener loh. Iya, Kalau kita bener. pakai kaki kanan keselewat jatuh. Iya. Kalau pakai kaki kiri. Makanya. Kayaknya harus dipraktekin deh Om. Aku jadi mikir loh Om, ngebayangin. Nah, kalau Iya, kamu jadi pengacara notaris, kamu harus tahu hukum turun dari Metro Mini itu perlu. Perlu ya? Ini makanya pengetahuan. Takutnya juga. debat nanti kan Nah, sama Metro debat. Mininya sama Metro Mininya. penumpangnya bener-bener. Bener. Itu karena pintunya di kiri. Kalau pintu metro mini di kanan, Mungkin pakai turun kaki dari kanan. Kita nah, kalau ngikut- di tengah, kan ada tuh angkot yang Loncat pintunya Bib. di tengah belah. Iya kan? Nggak mungkin gitu kan? Kanan kiri. Bib. Saya kenal Nabila ini udah lama, Bib. Sejak dia masih yang oi. Iya. Pakai rok pendek, Heeh. pakai tank top. Wah, pokoknya masih gemes lah gitu ya. Masih pada SD waktu dulu itu. Om tahu. Masih SD ya. Dan sekarang subhanallah Masya udah Allah, amin. Udah berubah. Udah kayak kelihatan bukan Nabila lagi. benar. Ya apa nih? Udah kayak hajah Nabila. Amin. Amin. Bagaimana, Bib? Ini berarti namanya proses Hijrah. 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 Bicara soal hijab nih, Bib. Ini kan zaman dulu nih, bukan zaman dulu, beberapa tahun-tahun 90-an 2000 tuh hijab belum jadi tren. Belum. Ya kan? Sekarang udah menjadi tren. Bahkan akhirnya secara tidak langsung orang-orang itu seperti kayak seperti kayak bukan Giring. kayak gitu lah, kayak ayo yang perempuan-perempuan terutama ya berhijab. Iya. Tapi dengan
cara bukan mendikte, tapi dengan zaman begini orang jadi perempuan-perempuan merasa terbuka. Aku pengen hijab deh. Benar. Iya nggak sih? Iya. Keren loh. Dan Secara nggak langsung. itu keren. Artinya gini, kebiasaan belum tentu benar. Kebenaran perlu dibiasakan. Benar. Nah ini dengan begini kan persis seperti yang dilakukan oleh para pembawa Islam pertama ke Indonesia. Dia itu pakai budaya masuknya. Jadi budaya itu seperti gelas. Gelas itu mau berwarna apa aja kalau diisi Islam itu seperti air. Jadi mau diisi apa aja, airnya nanti kelihatan merah kalau gelasnya merah kan. Kalau gelasnya kuning kayaknya kuning, tapi tetap air mah bening. Bening. Nah agama itu seperti air, gelas itu seperti budaya. Nah agar tidak ditolak tuh, maka menyesuaikan dengan budaya. Dan sejak awal Islam masuk turun juga begitu. Kayak pelarangan minuman keras tuh kan gitu, pelan-pelan. Awalnya dibilang minuman keras tuh emang ada manfaatnya, tapi banyakan nggak manfaatnya, jadi jauhin. Nah dulu tuh belum hukum, tapi orang yang berakal kayak Sayyidina Abu Bakar itu nggak pernah minum minuman keras, walaupun sebelum beliau masuk Islam, karena tahu ngapain minum minuman keras. Bener, saya sampai mengamati ketika saya pelajari, iya ya dulu zaman stinky dulu, hijab nggak tren kok, cewek-cewek masih banyak yang masih nggak berhijab, tapi sekarang nggak tahu siapa yang menggiring, nggak tahu siapa yang membuat, tiba-tiba otomatis sendiri banyak perempuan-perempuan akhirnya berhijab. Wah senang banget gitu, sampai keren ya gitu. Dan sekarang tuh kayaknya setiap ada kerumunan perempuan mayoritas berhijab ya. Betul. Misalnya kayak di kereta gitu kita melihat itu biasanya mayoritas berhijab. Nah Bila sendiri apa yang memutuskan kamu berhijab? Tahun berapa kamu berhijab? Baru banget Om, baru belajar pelan-pelan tahun lalu. Tahun lalu. Bulan Juli gitu Agustus. Kayaknya aku di awal waktu itu udah ketemu sama Bila tuh ngobrol-ngobrol di awal-awal dia berhijab. Kenapa Bil, kalau boleh tahu alasannya? Kenapa ya? Ya emang mungkin kalau bilang telat, ya telat sih ya. Maksudnya kan aku usia 20 tahun lah ya baru berhijab gitu ya. Enggak telat, mamaku 40 baru berhijab. Iya maksudnya lebih baik telat daripada tidak sama sekali, betul Iya, ya kan. betul. Jadi waktu itu tuh ceritanya ada salah satu keluarga yang meninggal kan. Terus dan setelah banyak COVID kan banyak banget yang juga meninggal, yang seusia aku pun juga banyak. Terus aku tuh lagi bengong waktu itu di rumah mikir gitu. Tiba-tiba tuh ada kepikiran aja gitu kayak apalagi sih yang mau dikejar di dunia ini gitu loh. Ketika COVID kemarin, ramai COVID. Aku mikir gitu Om, kayak apalagi yang mau dikejar di dunia ini ya gitu. Maksudnya kayak udah banyak banget orang yang berpulang, belum tentu besok aku nih masih hidup gitu. Maksudnya kalau biasanya kan anak-anak muda mikirnya kayak maunya berhijab kalau udah nikah. Tapi apakah kita hidup sampai kita menikah? Belum tentu kan. Jadi aku tuh mikir kayak yang paling bikin nyentuh banget tuh itu salah satu keluarga yang meninggal. Di situ aku kayak terpukul banget, kayak ya Allah baru kemarin ketemu kok umur gak ada yang tahu banget ya gitu. Dan dia masih muda? Enggak, emang udah opa-opa. Misalnya kebetulan emang mertuanya kakakku, cuman udah deket banget. Udah deket gitu. banget, udah kayak keluarga. Akhirnya aku mikir di situ kayak yaudah deh, aku berhijab aja kali ya. Maksudnya emang sebelum aku berhijab pun sudah kalau keluar rumah tuh udah pakai jilbab juga kadang. Cuma maksudnya karena mungkin dulu di JKT kan, jadi aku nggak mungkin pakai hijab terus-terusan kan. Tapi aku udah membentuk lah di dalam diriku tuh kayak coba keluar rumah tuh pakai hijab pelan-pelan gitu. Udah mulai komitmen mau pakai hijab. Iya, komitmen gitu kan. Apalagi kan aku anak perempuan satu-satunya nih. Kayak aku tiba-tiba kepikiran aja kalau papa mama tuh nanti masuk neraka gara-gara aku sendiri yang menyebabkannya. Maksudnya kan bener kan BP, maksudnya kalau anak perempuan selangkah keluar rumah tuh tidak memakai hijab, katanya kan nanti ayahnya masuk neraka gitu. Ketika ayahnya tidak mendidik si anak ini. Dan katanya kalau anak perempuan berhijab itu sebetulnya pahalanya untuk ayahnya. Iya, betul ya, untuk ayahnya dan siapa saja yang mengajarinya tentang hijab itu. Jadi siapa saja gurunya, tren dan lain sebagainya. Dan Nabila ini ya masih muda banget kan, umur 21 tahun. 2 tahun di bawah saya berarti. Jangan sok muda. Masa sih, Bi? Jangan sok muda, Bi. Kejauhan banget. Dia masuknya keren ya. Dia nggak beda jauh sama 5 tahun sama saya. Pada muda-mudain diri. Nah, keren banget karena masih muda, dia mikir tadi nggak nunggu nikah. Karena gini, umur nggak nunggu nikah juga. Kadang ada yang belum nikah udah habis umurnya gitu. Dan juga jangan karena ke-trigger segala sesuatu di luar sana untuk kita melakukan kebaikan. Harus ke-trigger dari dalam diri kita, komitmennya. Dan Nabi bilang tuh dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu safwah. Allah itu terkagum-kagum kalau ada anak muda itu mendekat ke Allah. Kalau orang tua biasa aja. Karena kalau orang tua kan pertama kemungkinan jatah nakalnya udah dihabisin pas masih muda. Terus kemungkinan kemungkinan.
Kemudian yang kedua, atau dia udah merasa kayaknya nggak lama lagi nih, udah bawa tanah gue nih, jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah nih. Makanya dia kemudian biasanya udah mulai pakai peci hitam lagi, dia sudah mulai pakai baju putih lagi, dia sudah mulai pakai celana hitam lagi. Pakai kacamata nggak, Bib? Dia mulai pakai kacamata lagi. Maaf. Ciri-ciri itu kok kayak saya ya? Kadang perasaan kita merasa bukan gitu. saya, bukan Enggak, ya? bukan. Saya perasaan saya aja. Makanya aku tanya Om, pakai kacamata nggak? Kalau kacamata Om, tapi kan Habib enggak tadi kan. Iya. benar, Jangan benar. sebut dong Om. Iya. Nah gitu, jadi terkagum-kagum Allah. Jadi akhirnya doa apapun, insya Allah terima. Amin. Karena Allah udah terkagum, udah senyum, udah mau minta apa aja, udah pasti. Berarti bukan karena siapa-siapa ya, Bila? Karena diri kamu sendiri yang pengen. Insya Allah karena diri sendiri dan Allah dan ya untuk orang tua juga sih Om. Bagaimana mama papa ngelihat kamu berhijab? Ya, Itu alhamdulillah, ekspresi. Kamu ngomong nggak, "Ma, aku mau berhijab, Pak." Atau tiba-tiba kaget gua. Iya begitu. Enggak Om, maksudnya kayak ya papa seneng kayak terharu nangis gitu loh Om. Kan. Insya Allah alhamdulillah akhirnya doa papa dikabulin yang Bayu kan, aku namanya Bayu kan di rumah. Terus mungkin selama ini papa cuma bisa berdoa karena kan papa mama tuh nggak pernah maksa gitu, ayo pakai hijab, ayo gini enggak. Tapi lebih ngasih pandangan, ngasih pelan-pelan dikasih nasihat gitu. Nah akhirnya kan aku jadi kayak tersentuh juga lama-lama gitu loh kan, maksudnya jadi ya udah deh coba gitu. Terus makanya pas pakai hijab tuh akhirnya doa papa didengar supaya anak papa tuh jadi wanita yang soleha gitu, maksudnya pakai hijab. Boleh nggak aku ketemu papa mama? Mau ngapain tuh Om? Biar aku berhijab. Itu bunyi ketok-ketok, ada tamu. Coba cek ada tamu kan tuh? Takutnya ada tamu. tukang. Takutnya ada tamu. Enggak. Selain itu Nah tetangga. itu Iya. biasanya pas pertama berhijab itu biasanya entah kenapa ada bunyi-bunyi dari luar. Emang iya bener tau Bib? Bener banget tapi Ada backsoundnya. kayak wah, banyak banget trigger gitu ya Bib ya? Iya. Kayak dari hati tuh kayak yakin gak nih? Kayak setan tuh bisikin Nah, yakin lo itu. pakai hijab nih. Terus Nah, ada kayak itu. udah kamu pakai hijab aja. Nah, Yakin itu. lo pakai hijab kayak gitu tau Gimana gak sih, tuh Om? ngeyakininya? Itu aku sampai sholat istiqamah Bib. Maksudnya sampai kayak emang harusnya kan berhijab gitu kan. Iya, Emang iya. sudah seharusnya. Cuman kayak hati tuh aduh ya Allah tolonglah yakinin hati aku, ya Allah yakinin hati aku gitu. Kalau nggak salah tuh ada di Al-Quran juga surat Al-Imran kalau nggak salah ya Bib, itu untuk memantapkan hati kita di saat kita hijrah. Dia benar nggak sih? Bib? Iya, benar. Aku lupa ayat berapa tapi aku baca sama tuh Om. Bila waktu berhijab pasti berpikirnya gini, apalagi kamu lagi meniti karir nih. Iya iya. Ya kan? Pasti kan ada, wah nanti kalau saya berhijab bagaimana ya? Berkurang Pasti kan, nggak jobnya, wah berkurang gitu nggak ya. jobnya segala Fans. macam. Iya kan? Iya. Fans juga segala. Ternyata bagaimana akhirnya? Bil? Justru kebalikannya malah. Setelah Atau aku- kamu nggak mempersoalkan soal itu? Aku jujur nggak mempersoalkan sih Om. Jadi ketika aku berhijab, memutuskan berhijab tuh aku kayak nggak takut lah besok tuh mau ada job atau enggak. Aku nggak takut kehilangan karena menurut aku ketika kita meninggalkan suatu dunia ini untuk Allah gitu ya, untuk akhirat gitu, kita kejar akhirat pasti dunia ikut kalau kata papa. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat akan meninggalkan. Jadi aku percaya Allah udah ngasih rezeki sesuai dengan yang terbaik buat hambanya gitu. Aku yakin. Keren. Kadang ayat-ayat Allah itu bukan hanya di Quran, tapi ketika kita mengikuti kata hati kita itu sebenarnya pertanda-pertanda Allah. Kayak yang diomongin Nabila nih sesuai dengan surat An-Nisa Oke. ayat ke-100 di mana Allah bercerita bahwa siapa yang hijrah fi sabilillah di jalan Allah, artinya mau dia pindah rumah, pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih layak, atau hatinya dan pikirannya pindah menjadi lebih baik, maka Allah akan lapangkan rezekinya dia. Jadi siapa yang hijrah maka yang menjamin rezekinya adalah Allah. Awalnya dia merasa, wah kalau gua hijrah nih jangan-jangan begini dan begitu rezeki gua tuh. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah. Justru ketika kamu mulai khawatir itu suara-suara setan gitu. Untuk men-trigger kita agar jangan hijrah. Tapi waktu aku baru banget pakai tuh Om, Bib, aku sempat dapat godaan langsung. Jadi ada tawaran yang biasanya ngajakin aku kerja sama fashion gitu. Biasanya kan aku nggak berhijab tuh. Terus aku bilang, tapi di sini Kak maaf ya tapi Nabilanya udah berhijab gitu. Terus orangnya bilang, ya gimana Kak kalau Nabilanya nggak berhijab? Padahal aku bisa aja nerima, karena kan aku belum memutuskan banget untuk benar-benar pakai kan. Tapi di saat itu aku nggak mau Om, nggak tau, kayak hati aku kayak udahlah nggak usah gitu, ngapain sih, nggak ada habisnya juga kalau misalnya kita ngikutin terus nih. Itu godaan kan sih Bib ya? Nah itu bener. Itu Masya Allah banget Nggak tau. ada habisnya tuh, benar. Nggak ada habisnya, besok lagi ini. Yaudah terakhir nih,
Iya. Terakhir kayak orang mau Diet, habis diet. nongkrong Diet ngerokok. juga gitu. Iya. Ah, sebat lagi. Iya, sebat lagi nih. Iya, makanya kadang diet juga gitu kan. Aku tuh mau diet, malam ini besok dah. Besok lah dietnya. Besok, iya besok. Besok terus aja besok. Iya. Sama kayak becak di kampung aku gitu. Ada tulisannya. Hari ini bayar, besok gratis. Wah. Akhirnya besok saya ketemu lagi. Bang, ternyata tulisannya saya sama yang juga? kemarin. Iya, hari ini bayar, besok gratis. Nggak Ya ada udah ini. besok. Besok saya ketemu lagi sama dia. Iya. Bang, yang saya yang kemarin. Iya, besok gratis Iya, kata dia. Hari ini bayar. Iya, lama-lama bayar terus, nggak gratis. Makanya, kampret. Hati-hati dengan bahasa. Tukang becak. Hati-hati dengan bahasa iklan seperti itu. Iya. Ada juga kita mau beli ke toko otomotif mau lihat motor. Ada iklannya di atas. Beli motor dapat helm. Wah, beli dong motor. Just 20 juta motor. Dapat helm. Dapat helm. Motornya nggak, helmnya dapat. Oh iya, beli motor. Dapat helm. Oh iya, dapat Ya, helm. motornya nggak dapat, helmnya yang dapat. Motor mah nggak. Kan beli doang. Kan beli motor. Betul. Beli nih motor 20 juta. Dapat helm. Dapat helm. helm. Kecuali beli motor dapat motor. Dan Nah. helm. Dan helm. Bonus helm. Ya sama itu. Yang tukang becak yang sama itu. Pas saya bilang, Bang, ada rumah nggak jauh, rumah kakek saya dulu tuh nggak jauh. Bang, ke rumah kakek saya 2.000 ya. Apaan 2.000? 5.000 kata dia. Wah, Bang, ini deket tuh, rumahnya aja kelihatan, Bang. Masa sampai 5.000? Ya, perkara kelihatan mah, bulan juga kelihatan. Tapi lo kalau ngebecak sebulan 5.000 nggak dapat kata dia. Jadi kata dia, kita hati-hati ya strategi promosi gitu. Bila ada yang mau Tapi ditanyain aku sama mau Habib. nanya nih Om Habib, kan namanya anak muda tuh zaman sekarang banyak banget kata-kata istilah gitu kan. Apalagi lagi gencar-gencarnya banget healing, ya Nah, kan? Oh, bahasa-bahasa Nah. Jaksel, healing. Tapi aku mau nanya nih, Beb, sebenarnya healing itu bisa dijadikan sebagai hijrah nggak sih? Atau misalnya emang healing itu hijrah gitu? Termasuk hijrah? Termasuk Healing. hijrah nggak? Iya, jadi hijrah itu tadi ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat batin. Tapi keduanya diharapkan fisabilillah di jalan Allah gitu. Termasuk ketika kita healing, kita jalan-jalan, maka itu seharusnya jadi momen kita untuk tadabbur alam. Tergantung niatnya nggak sih, Beb? Merenungkan. Tergantung niatnya nanti. Iya. Tapi sebaiknya mentadaburi alam, merenungkan alam semesta. Betul, Jadi ya. ketika kita healing, sehingga ketika kita balik itu penyakitnya atau stresnya nggak balik lagi. Benar. Tapi kalau healingnya dengan kemaksiatan, misalnya minum minuman keras lah ya, kita Ya. healingnya minum minuman keras atau pergi ke satu tempat untuk maksiat, itu hanya menunda masalah aja, menunda kita memikirkan masalah. Pas balik, tuh masalah balik lagi dan mungkin lebih gede karena udah kita tunda. Iya. Nah itu makanya healing yang paling utama itu bukan keluar, tapi ke dalam diri. Jadi ketika punya masalah ke dalam diri, ini masalah gue apa? Oh jangan-jangan karena gue banyak maksiat, banyak dosa, sehingga gue dikasih begini. Nah kalau masalahnya ada di dalam diri, mau healing ke ujung dunia juga gak kira hilang dong. Kalau masalahnya di dalam diri itu gak Tapi benar hilang. sih, Beb. Aku juga kalau misalnya lagi stres gitu ya, ngeliatin langit aja dengan ngucap syukur tuh berasa healing gitu, Beb. Iya. Kayak, Oke. iya nggak sih, Beb? Iya, iya benar. Apalagi kalau denger lagu Bulan kau begitu indah. Ini sih Om, mungkin kah? Wah itu healing banget maksudnya. Bulan nggak bulan? Itu Mungkin lagu, kah sih Om? itu lagu single saya loh. Bantuin kek gitu. lebih ini mungkinkah malah? Dia seru lebih nih, populer. Beb. Jadi apa ya, anaknya memang bilang tuh mengocok perut orang itu. Kenapa banyak banget sih Om? Berarti kamu udah stop ini dong, nyanyi apa gitu-gitu? Ya kalau nyanyi masih sih Om, kadang kalau acara off air, on air gitu. Oh, masih tetap jalan? Ya, tapi Oh, maksudnya masih. kan nggak dengan yang loncat-loncat kayak JKT dulu. Ah, Biasa iya. aja. Berarti kalau ada job off air juga masih ada ya? Masih Om, ngambil kadang. ya? Terus apa yang kemudian betul-betul berubah tuh? Apanya? Setelah hijrah Berhijab. nih, Ah, setelah berhijrah. berhijab. Banyak ya, Beb ya. Secara Kalau rezeki dulu deh, karena biasanya orang ini takut berubah jadi lebih baik karena rezeki biasanya. rezeki, ya alhamdulillah masih lancar-lancar aja sih, Beb, alhamdulillah ya. Terus yang aku dapetin bukan, maksudnya gini, ketika aku hijrah tuh bukan soal rezeki, bukan soal lingkungan, apapun segala macam ya, tapi ketenangan gitu loh. Kayak hatiku tuh, nggak tahu, kayak ada ketenangan tersendiri aja. Padahal aku kan kemarin stres ya, karena skripsi gitu ya Om ya. Tapi kayak, nggak tahu, kayak hatiku tuh tenang gitu. Tapi yang paling benar-benar aku dapetin sih perubahan ya, diri dulu mungkin lebih apa ya, lebih bisa untuk belajar sabar, ikhlas gitu pelan-pelan. Terus apa ya, lingkungan juga nggak tahu kenapa tiap hari tuh dipertemukan sama orang-orang yang baik gitu. Itu pas aku hijrah aja langsung ketemu sama Habib kan, waktu syuting kemarin itu. Iya. Makanya aku langsung, Masya Allah, makasih ya Allah. Itu rezeki juga tuh Om, ketemu sama orang-orang yang baik kan.
Benar, jadi benar, benar. masya Allah. Wah, saya dengarnya sampai terharu. Makanya. Dan kalau cowok itu kalau hijrah lebih gak kelihatan. Nah, kalau Karena perempuan kan kalau perempuan berhijab, pakai Iya, kalau iya, cowok iya. Nah, kalau cowok ya itu lebih gak kelihatan. Tinggal kemudian lebih mengamalkan semua kewajiban dan sunnah-sunnahnya. iya. Ya, berarti Dan yang- cowok kan bukan berarti harus berhijab kan? Enggak dong. Enggak perlu. Nah, kalau cowok lebih gak kelihatan dan utamanya tuh yang sebenarnya perlu dihijrahkan, benar kata Nabila tadi tuh, hatinya. Hati ya. Hati. benar-benar. Karena kalau nggak bersumber dari hati, udah susah. Kata Nabi itu Benar, hati benar, itu benar. pengelola semuanya. Malah kalau nggak bersumber dari hati, rawan jadi munafik. Iya, iya, iya. Luarnya bagus, dalamnya enggak. Kayak kita pakai baju putih deh. Nih, kayak Pak Haji pakai baju putih, misalnya dalamnya pakai kaos hitam, itu keluar tuh kelihatan hitamnya. Iya, Putihnya jadi gak putih banget. Benar, gitu. benar. Nah, itu kayak ibarat hati. Hati di dalam, tapi kalau kita mau luarannya gimana, kalau hatinya gak berubah, Tetap susah. aja susah. Tetap keluar tuh kehitaman tuh. Jadi Kegelapan harus- tuh jadi. Jadi apa ya, harus bisa hatinya dulu ya Bib ya. Tapi aku juga mau nanya sih ngomong-ngomong hati nih. Gimana sih Bib kita untuk bisa ikhlas memaafkan orang tuh yang menyakiti hati kita nih mungkin. Ya kan? Karena kan aku ngerasa tuh kayak dengan aku berhijab nih kalau ada orang yang nyakitin jadinya kayak kalau dulu kan masih yang kayak langsung kesel gitu. gondok gitu ibaratnya Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau dengan aku udah berhijab, berhijrah gitu kan gimana sih Bib gitu biar ikhlas. Nah, mungkin maafin ya kita ya. Iya, iya, iya. Tapi ikhlas itu kan berat Bib. Iya. Gimana nih, Bib? Jadi Masya Allah. sebenarnya kita kalau belajar ikhlas tuh gak jauh-jauh dari WC aja. Kita di WC itu ikhlas banget. Iya. Pak. Bener. Ya kan langsung di flash. Pas mengeluarkan. mau keluar Kita nggak kita mikir tuh kemana tuh nggak ya kan? mikir. Terus Pokoknya fokus ikhlas keluar. iya, bahkan kita nggak lihat tuh. Betul. Terus kemudian pas keluar kita pastikan tidak ada jejak-jejaknya. Iya, iya. Jadi seharusnya memang begitu. Kebaikan orang lain kita ingat, kebaikan diri kita lupakan. Aib orang lain kita lupakan, aib diri sendiri kita sibukkan dengannya. Nah, jadi selain tentunya kita berdoa, karena yang membolak-balikkan hati itu kan Allah. Kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ayo tetapkan hati saya pada keikhlasan. Nah, di luar itu ikhlas itu upaya. Jadi ikhlas itu kalau dalam bahasa Arab katanya kholas. Kata awalnya itu kholas. Ikhlas itu adalah, kholas itu artinya murni. Ikhlas itu upaya memurnikannya. Nah, ketika Nabila, Pak Jandri, saya berupaya untuk ikhlas, itu sudah tingkatan ikhlas tersendiri. Usaha yang penting ada usaha. Benar-benar. Bib, Untuk ikhlas. ngomong soal hijab lagi, kita kembali ke hijab. Ada nih seorang wanita, dia berhijab, ya kan? Lalu kemudian tidak lama kemudian dia lepas lagi hijab. Bagaimana tuh, Bib? Apakah menjadi berdosa atau seperti apa? Walaupun sebetulnya kelakuannya dia tetap baik, gitu. Iya. Hanya saja mungkin dia merasa Nggak nyaman nggak lagi nyaman atau apa gimana, tapi dia tetap seperti dulu gitu, tetap Iya. baik, tetap sabar gitu. Iya. Sebenarnya kan menutup aurat itu adalah ketentuan dalam Islam. Berhijab atau kalau yang meyakininya dengan bercadar dan lain sebagainya. Menutup aurat itu kewajiban kita. Kayak laki-laki ya memakai pakaian dari di bawah lutut dan sampai di atas pusat. Iya. Itu sudah kewajiban, mau nggak mau. Sehingga ketika ditinggalkan berarti kita akan berdosa atasnya. Cuman yang perlu kita waspadai juga, dia itu begitu karena apa? Meskipun dia dosa, tapi bisa jadi dosa itu justru sumbernya dari kita. Kita yang ketika dia berhijab, kemudian kita yang bikin omongan ini dan itu. Ketika dia berhijab masih dibilang, wah hijabnya itu kurang begini, kurang begini. Aku juga Ini kurang rapi tuh, nggak pakai Iya, cupit, apa namanya cupit betul. apa namanya tuh yang ini nih? Ciput. Ciput. Oh, nggak pakai ciput. Iya, cupit mah kalau makan mie pakai cupit. gitu. Cupit. Pakai ciput lah segala, dikomentarin ya terus. Iya, atau gini, udah berhijab tapi kok kelakuannya begitu. Akhirnya si wanita yang berhijab ini trauma kepada hijabnya dan dia membuka hijab karena orang-orang yang ada di Aku juga gitu sekitarnya. tau Bib, atau awal-awal kayak Nabila cocokan nggak pakai hijab. Iya, kan? lebih Nggak cantik pakai kalau hijab. nggak pakai hijab. Aku langsung, ya Allah istighfar dulu tuh Bib.
Iya, Jadi kan makanya. gini, aduh. Sempet masa sih goyah nggak? Jadi nggak percaya diri kan ya Terus Om ya? banding-bandingin foto zaman dulu sama foto sekarang. Iya nggak? Gitu Iya, kan. makanya. Itu kan yang begitu-begitu job desk-nya setan gitu. Ngapain lo ambil Iya, gitu iya, kan? iya, benar. Berarti Iya. dia setan nih BPS secara Nah langsung. iya, iya. dia cosplay jadi Masya setan Allah. loh. Iya, Nah itu bisa jadi, makanya kita juga harus waspada gitu. Dan kita nggak bisa ngejudge apa-apa, karena kita nggak tahu spiritual journey seseorang. Kan setiap orang tuh pasti punya titik dalam hidupnya, titik untuk dia berubah begini, titik untuk dia berubah begitu dan lain sebagainya. Maka ya sudah, setiap orang dengan pilihannya. Yang penting kita tetap berupaya bisa menasehatinya sebisa mungkin, support, dan yang kedua mendoakannya dalam diamnya kita, dalam heningnya kita gitu. Jadi justru kalau dijudge makin dia, wah lu gimana nggak berhijab, akhirnya makin nggak berhijab. Betul. Karena kita gitu justru, dan dosanya kita mungkin nggak sadar ya, kita niatnya padahal kita sedang dakwah kok, padahal justru itu yang membuat dia makin jauh dari hijab dan akhirnya kita dapat dosanya. Padahal awalnya kita mikirnya akan dakwah. Makanya ya hati-hati lah. Di bulan yang baik ini adalah ada seseorang yang mungkin ingin kamu ucapkan. Mungkin ya semacam kayak apa namanya ungkapan. Ada kalem kekhilafan yang belum pernah diucapkan untuk memaafkan gitu loh. Ada nggak Bella? Buat siapa ya? Paling buat papa mama kali ya. Oh mama ya. Papa mama sih. Monggo. Nggak tahu. Apa ya? Biasanya kalau misalnya bulan Ramadan itu selalu lebaran tuh sungkaman gitu Om. Sungkaman Iya, tuh iya. kita jadi nunduk lah gitu ya, biasa salim gitu. Cuman ya mungkin Papa Mama juga bisa nonton kan di sini asik. Sebelumnya mau bilang sama Papa Mama makasih banyak udah membesarkan aku, udah mendidik aku sampai aku menjadi seperti sekarang ini. Dan Ayu juga mau minta maaf kalau misalnya Ayu punya banyak salah dalam berucap, dalam sikap selama menjadi anak Papa Mama. Semoga setiap hari Ayu bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Bisa jadi anak yang solehah. Yang penting bisa membawa mama papa ke dalam surganya Allah dulu lah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sedih ya. Iya. Aku juga Aku nggak mau nangis loh. nggak apa-apa. Mau nangis juga nggak apa-apa. Bila anak berapa sih Bila? Aku anak kedua dari 3. Dari 3 perempuan semua. Perempuan sendiri, yang kakak sama adik kakak, laki-laki. Oh kamu jadi di tengah-tengah ya? Betul. Jadi dia putri, ada penjaganya 2. Ada penjaganya 2. Kakak sekaligus adik. Betul. Tapi itu pengalaman yang seru, artinya punya kakak sekaligus punya adik. Iya, Artinya dia tahu rasanya jadi kakak dan tahu rasanya Betul. jadi adik. Iya, Bib. Bila satu saat kalau kamu diajak lagi sama JKT48 gimana? Apa diajak kok? Diajak lagi gabung sama JKT48? Ya nggak bisa kan ya Om ya kalau gabung. Cuma mungkin kalau beberapa event kayak nyanyi doang gitu Tetap di atas ikut. panggung ya bisa aja mungkin. Tapi Nah, dengan ini. kena Iya. Ini juga penting nih. Setelah hijrah masih tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman JKT Oh, atau yang itu. belum hijrah. Kadang kan ada orang yang gua udah hijrah nih. Udah hijrah nih. Enggak sih, masih justru teman-teman di JKT malah dukung banget, malah support juga gitu. Banyak juga teman-teman JKT yang dulunya nggak berhijab jadi berhijab juga. Nah itu dia membawa hype yang bagus Betul. berarti Bila. Iya. Iya. Masih sih, Bib. Masih. Oke Bib, kira-kira apa kesimpulan kita hari ini Bib? Ya, kesimpulan kita adalah bahwa setiap kita itu sejatinya harus selalu berhijrah. Bukan hanya sekali, 2 kali, tapi setiap saat. Karena seorang yang beruntung, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Maka hijrah itu harus dilakukan setiap saat. Tidak ada kata berhenti dalam hijrah hingga wafat kita. Jadi tidak ada titik dalam hijrah. Hijrah itu adalah koma. Kita akan terus hijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan hijrah itu pasti dimulai dari satu start. Dan mari jadikan Ramadan ini sebagai start kita untuk mulai hijrah. Ini bulan yang baik, ini satu atmosfer yang baik, mari ini isi dengan kebaikan. Ayo kita jadikan perubahan dimulai Ramadan ini, dan mari jalani Ramadan seolah-olah seperti kata Nabila, ini Ramadan terakhir kita. Dengan begitu kita akan maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Baik, oke Bib, terima kasih Nabila juga, terima kasih. Makasih Om Andre Habib. Makasih Nabila. Beli es selasih dicampur buah Cakep. pala. Cakep. Terima kasih buat Nabila. Aduh. Selamat Beli es menjalankan teh di ibadah pasar Minggu. Cakep. Cakep.
Ayo. Coba ngajak kirain Kan bentar lagi buka. Selamat menjalani Iya. ibadah puasa. Makasih, Bila. Om Andre, Salam Habib. sama keluarga Iya. semua di rumah. Terima kasih yang udah menyaksikan Hamdan di Taulani TV kali ini. Semoga tayangan ini membawa manfaat dan semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.